Pencurian besi tralis penutup drainase di Bandar Lampung marak terjadi. Terbaru terjadi di depan salah satu toko furniture di Jalan Raden Intan, Kelurahan Enggal, Bandar Lampung. Pencurian pada Rabu malam tersebut terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku 3 orang datang ke TKP dengan satu motor. Mereka sempat mengamati lingkungan sekitar. Para pelaku kemudian membawa kabur plat besi penutup saluran air dengan motor. Untuk mencegah celaka, pemilik toko kemudian mengganti plat besi dengan yang baru pada Kamis siang. Agar tidak dicuri lagi, plat besi pun ditimbun semen. Enggak tahu ya, cuman dari CCTV kan itu kayak pelakunya 3 orang naik motor gitu kan. Itu ketahuannya pas hilangnya kapan? Pas buka toko. Buka toko koko lihat ini bolong, terus lihat CCTV ya udah. Cara pelaku mengambilnya sendiri seperti apa? Dari kalau ngeliat dari CCTV kayak didongkel ya. Didongkel, di 3. Pencurian serupa terjadi pada pertengahan bulan Januari lalu. Pencuri yang membawa mobil angkot menggasak besi teralis drainase di depan salah satu kafe di Jalan Segalamider, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Pelaku pencurian tersebut hingga kini belum ditangkap. Arsadi Saputra dan Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ini ya. Ratusan warga antusias mengikuti vaksinasi yang digelar di Balai Desa Sukoharjo 3 Pringsewu Kamis pagi. Petugas membuka seluruh layanan vaksinasi, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dan vaksinasi dosis pertama hingga booster. Petugas menyiapkan 1.000 dosis. Untuk meningkatkan minat warga untuk divaksin, petugas memberikan hadiah berupa kipas angin dan setrika. Hadiah dibagikan dari hasil undian kupon yang dibagikan saat pendaftaran. Petugas meminta masyarakat meningkatkan kesadaran akan vaksinasi. Meski bukan obat penangkal, namun vaksinasi bisa mencegah gejala parah saat terpapar. Mulai dari lansia, ya usia produktif sampai dengan anak-anak. Baik itu vaksin pertama, kedua maupun vaksin ketiga, booster. Harapannya Pak, yang adanya ini apa Pak? Harapan daripada kegiatan ini untuk membentuk herd immunity di lingkungan masyarakat, memberikan kekuatan imunisasi kepada seluruh masyarakat, biar pada saat pandemi tidak terjadi fatalitas. Data Kementerian Kesehatan pada Kamis siang kemarin, pencapaian vaksinasi di Lampung dosis pertama 87,89%, vaksinasi kedua 61,63%, dan vaksinasi ketiga atau booster 2,21%. Target vaksinasi 6,6 juta orang. Stok vaksin masih banyak, lebih dari 1,5 juta dosis. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Ratusan emak-emak menjarah minyak goreng di gudang kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung Utara Senin pagi. Penjarahan terjadi setelah petugas mendadak menutup operasi pasar karena warga yang antri abai protokol kesehatan. 1 orang pingsan terjebak di dalam kerumunan. Korban langsung dievakuasi tentara dan polisi. Warga berjubel karena minyak goreng di pasar langka. Mereka yang telah antri sejak pagi tidak kebagian minyak goreng karena jadwal pasar murah ditutup lebih cepat. Ini subsidi, tapi nambah payah kita nyari minyak. Terus? Nah, mahal aja kita beli gitu. Sampai kita bisa masak. Terus tadi antri jam berapa Bu? Katanya antrian jam 10, tapi sampai sini jam 9 udah habis. Tadi sempat dijarah Bu ya? Ya betul. Petugas akan mengatur ulang teknis penjualan minyak goreng agar tidak menimbulkan kerumunan. Pasar murah tetap akan digelar secara berkelanjutan. Antrian warga untuk mendapatkan minyak goreng kian menjadi. Mereka rela abai protokol kesehatan dan melupakan penularan COVID-19 demi mendapatkan minyak goreng.
Produsen tahu dan tempe di Kabupaten Pringsewu Senin siang tidak mogok produksi untuk memprotes kenaikan harga kedelai impor. Salah satunya Sri Mulatsi, produsen tahu di Desa Gading Rejo, Pringsewu. Sri Mulatsi mengatakan usahanya yang telah dirintis sejak belasan tahun silam tersebut kini terancam bangkrut karena terdampak kenaikan harga kedelai. Meski pasokannya lancar, namun harga kedelai kini terlampau mahal. Harga kedelai yang awalnya Rp10.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Tak hanya kedelai, Sri Mulatsi juga mengeluhkan kelangkaan minyak goreng yang juga menjadi bahan baku usaha ini. Kebutuhan setiap harinya mencapai 20 liter untuk memasak tahu sebelum dijual ke masyarakat. Sejak harga kedelai naik, produsen tahu kini mengurangi produksinya. Hal tersebut untuk mempertahankan usahanya dengan harapan harga kedelai dalam waktu dekat turun. Dengan harga kedelai saat ini Rp12.000 per kilogram, produsen tahu mengaku tidak untung. Produsen tahu tetap mengandalkan kedelai impor karena jika menggunakan kedelai lokal, kualitasnya kurang baik. Mereka meminta pemerintah segera mengatasi kenaikan harga kedelai. Semburan air besar ini terjadi di Jalan Pasar Banyumas, Pringsewu, Rabu pagi. Semburan air setinggi 10 meter berasal dari pipa PDAM Sepagasan Pagelaran Utara yang bocor. Semburan air membuat panik warga dan pedagang. Air menggenangi jalan raya yang bercampur dengan lumpur. Tak hanya itu, semburan air juga merusak dagangan warga sekitar hingga mengalami kerugian jutaan rupiah. Pipa PDAM yang bocor telah terjadi 2 kali. Sehari sebelumnya, pipa telah diperbaiki petugas dan terjadi lagi pada hari Rabu pagi. Kamis siang, pipa yang bocor sudah diperbaiki. Warga meminta PDAM mengganti kerugian pedagang. Jalan aspal di perbatasan Desa Sebarus dengan Desa Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, ambles. Separuh jalan longsor ke jurang di sisinya. Jalan ini untuk sementara tidak bisa dilewati mobil. Diameter jalan yang ambles 4x2 meter dengan kedalaman 3 meter. Menurut warga, jalan ambles saat hujan lebat. Di lokasi telah diberikan rambu-rambu lalu lintas serta tanda dari dahan kelapa dan bambu. Jalan ini merupakan jalur utama warga Desa Sebarus dengan Padang Dalom menuju kantor kecamatan dan pemerintah kabupaten. Akibat jalan ambles, warga kini terpaksa menggunakan jalan lain yang jaraknya lebih jauh. Warga meminta pemerintah segera memperbaikinya. Jika dibiarkan lama, dikhawatirkan jalan akan putus sebab intensitas hujan masih tinggi. Tim gabungan dari Polda Lampung, Polda Aceh, dan Bea Cukai Aceh Rabu siang menangkap 2 anggota sindikat narkoba jaringan internasional. Dari kedua tersangka, warga Aceh berinisial AW dan BQ disita 53,6 kg sabu-sabu. Wakapolda Lampung Brigjen Subianto mengatakan narkoba yang disita berasal dari Thailand. Sabu-sabu akan diedarkan di Lampung, Pulau Jawa, dan Bali. Total tersangka yang ditangkap 6 orang. Narkoba senilai puluhan miliar rupiah tersebut disita saat diselundupkan ke Indonesia melalui Provinsi Aceh. Narkoba diselundupkan melalui jalur laut. Sindikat peredaran narkoba dari Thailand tersebut terungkap dari hasil pengembangan Polda Lampung yang menangkap 2 bandar di Bandar Lampung pertengahan bulan Januari lalu. Tersangka berinisial SH, warga Waihalim, dan seorang wanita berinisial FS, warga Teluk Betung Utara. Dari keduanya, polisi menyita 7,2 kg sabu-sabu.